kecil ya. Judulnya apa ya? Yuk kita mau goyang sama-sama buat Tuhan. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang disayang, sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji. Sekali lagi glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Wah, adik-adik udah nari gak? Udah dong Kak. Kita bisa lihat ya kayak. Betul. Emang siapa yang harus pakai bisa? Siapa? Jangan bukan ada deh Kak. ya. Bukan, jangan dong Kak. Tuhan Yesus yang harus lebih bertambah-tambah. Kita harus makin kecil dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan ya Kak ya. Jadi orang lain bisa lihat dalam hidup kita ya Kak. Betul banget. Yuk adik-adik kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Dia harus semakin bertambah dan Tuhan harus semakin berkurang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Lagi adik-adik. Ya, harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Sekali lagi, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yeay. Kacil ternyata kalau Yesus itu banyak orang yang kenal sama Betul Tuhan, banget. Kacil. Jadi nanti waktu ketemu sama Tuhan gak sendiri lagi. Tambah banyak ya Kak. Semuanya Kak. Keluarga kita. Kita di sekolah. Jadi kita harus doain dong Kak. Nah, adik-adik kita mau dengar firman Tuhan ya Kak ya. Kak. Biar kita bawa dalam doa ya Kak. Mungkin sama Tuhan Yesus ya Kak. Jadi makin banyak orang yang dengar. Betul banget Kak. Yuk adik-adik kita mengangkat pujian ini sama-sama. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita katakan Yesus sayang ya. Yesus sayang
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi semuanya katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Lebih lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Adik-adik, mari angkat tanganmu, katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik, mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Bilang sama Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan, Kau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau yang disembah Tuhan, Engkau yang ditinggikan. Sayang Indonesia boleh dipulihkan oleh Allah bersama dengan Tuhan Yesus, boleh mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Tuhan, kami mau Tuhan berkati Bapak Presiden kami, para wakil dan semua orang yang ada dalam pemerintahan Tuhan. Kau berikan hikmat, Kau berikan tuntunan Tuhan buat mereka. Dan buat orang di sekitar kami Tuhan, kami mau bawa Tuhan dalam tangan Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kami luar biasa Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, ketemu lagi ya dengan Kak Melda. Kali ini kita bertemu tahun 2020. Oh iya, Kak Melda masih nggak terlambat ya kalau bilang selamat tahun baru ya.
Tapi adik-adik, kita sebenarnya cepet banget ya. Baru kayaknya tahun baru 2022. Tapi sekarang udah tanggal 30. Bentar lagi, 2 hari lagi pasti udah bulan Februari. Waktu cepet banget ya berganti ya adik-adik ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting adik-adik sehat semua. Kita tetap di dalam perkenanan Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Kalau tahun ini tema kita dari gereja kita yaitu tahun paradigma yang baru. Jadi semua yang baru dari Tuhan. Nggak pakai cara-cara lama, tapi semua cara yang Tuhan berikan kepada adik-adik ya. Nah, adik-adik ya, hari ini kakak mau cerita ya. Karena kita masih di bulan Januari, bahwa tema bulan Januari kita itu kemenangan kita di dalam Yesus. Ya adik-adik ya. Benar ya, kemenangan kita itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus kita babak belur, kita nggak mungkin ada hari ini sehat, ceria, sukacita, ya. Semua itu kita peroleh karena di dalam Tuhan Yesus, karena kasih karunia Tuhan Yesus ya. Nah, kakak mau tema ini dibenarkan karena kasih karunia yang diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 31. Nah, adik-adik ya. Jadi pada suatu waktu itu Tuhan mengutus malaikatnya, malaikat Gabriel. Diutus malaikat Gabriel datang kepada seseorang, pergi ke kota Galilea. Namanya yaitu kota Nazaret. Nah, adik-adik, dengar kota Nazaret ada yang tahu nggak? Apa sih begitu dengar kota Nazaret ini? Nggak asing ya? Apa? Siapa yang tahu nggak? Nazaret berhubungan dengan siapa? Betul ya, dengan Tuhan Yesus. Tapi waktu malaikat Gabriel datang saat itu ya adik-adik ya, itu Tuhan Yesus belum ada. Di situ ada mamanya Tuhan Yesus, namanya Maria. Maria ini dia bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Nah, waktu itu Tuhan mengutus malaikat Gabriel datang kepada Maria. Nah, kenapa kepada Maria? Bukan kepada orang lain, adik-adik. Satu, kenapa kepada Maria? Karena Maria itu adalah orang pilihan Tuhan. Karena Tuhan menyuruh malaikat Gabriel kepada Maria, berarti Maria itu sudah dipilih Tuhan, masuk dalam kriterianya Tuhan, ya, adik-adik ya. Terus ya, Maria ini ya, dia takut akan Tuhan. Dia itu orang yang rendah hati, pokoknya dia perawan suci ya. Jadi dia menjaga hatinya, tingkah lakunya ya untuk Tuhan ya. Untuk itu bisa dia berkenan kepada Tuhan ya adik-adik ya. Terus pertama tadi Maria, karena Maria orang pilihan Tuhan. Kedua, Maria itu percaya. Jadi pada saat malaikat itu datang, masuk ke rumahnya menyampaikan salam. Hai Maria yang dikasihi Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan gitu kan. Terus Maria ini walaupun dalam hatinya dia bertanya-tanya, dia mungkin agak bingung ya, tapi dia tetap percaya. Makanya Maria itu dipilih Tuhan. Satu, karena orang pilihan Tuhan. Kedua, karena Maria tetap percaya. Kalau adik-adik baca ya, walaupun dia bertanya-tanya, walaupun mungkin dia bingung dalam hati, tetapi dia percaya, dia tidak menolak. Maria itu luar biasa banget. Makanya Maria itu dipilih Tuhan dipilih oleh Bapa untuk menitipkan di rahimnya Maria, menitipkan Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus itu siapa? Betul, Tuhan Yesus itu juru selamat. Ya kan, untuk menyelamatkan manusia di seluruh bumi ya. Nah, adik-adik ya. Nah, terus adik-adik, ketiga, kenapa
Maria yang dipilih Tuhan. Ketiga, karena Maria memperoleh kasih karunia di hadapan Allah ya. Kalau adik-adik baca ya di situ. Karena Maria, malaikat bilang, karena engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah, makanya Tuhan mengutus malaikat Gabriel. Kenapa memperoleh kasih karunia di hadapan Allah? Karena Maria dipilih oleh Bapa untuk mengandung, menitipkan Tuhan Yesus, mengandung Tuhan Yesus di rahimnya oleh Roh Kudus ya. Jadi Maria tuh luar biasa banget adik-adik ya. Terus keempat, apa? Kenapa Maria ya? Kakak tuh lupa ya sesuatu ya. Jadi pada saat Maria itu memperoleh kasih karunia ya, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, ada lagi contoh yang memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Karena kasih karunia ini hanya dari Tuhan, bukan dari manusia. Kasih karunia ini hanya Tuhan yang bisa memberikan. Manusia tidak dapat memberikan kasih karunia ya. Kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma untuk manusia yang berkenan, yang benar-benar memberikan hatinya kepada Tuhan dan dia mau diselamatkan ya adik-adik ya. Terus ya contohnya misalnya ya, contohnya ya adik-adik ya, contohnya siapa ya yang mendapat kasih karunia lagi ya. Di sini ada saudaranya Maria, dia udah tua, disebut mandul, tapi Tuhan Yesus, tapi Bapa Tuhan itu sayang kepada dia sampai pada masa tuanya itu dia berkenan, Tuhan berkenan membuat dia hamil. Mamanya Yohanes Pembaptis, siapa namanya? Betul, namanya Elisabeth. Jadi Elisabeth juga itu memperoleh kasih karunia dari Tuhan, salah satu orang yang memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan bilang dia pada masa tuanya mengandung, dan dia mengandung Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu luar biasa, dia yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus ya. Dia yang berseru-seru di padang, luruskan jalan untuk Tuhan Yesus ya. Terus ada lagi satu contohnya yang mendapat kasih karunia Tuhan, yang orangnya jahat ya. Siapa ya? Namanya Rasul Paulus. Dia jahat, dia suka menganiaya jemaat Tuhan, dia suka pokoknya menyesah ya orang-orang anak-anak Tuhan ya. Tapi dia karena mendapat kasih karunia Tuhan, makanya dia diselamatkan. Pada saat dia berjalan, dia bisa bertemu dengan Tuhan sampai dia matanya silau gitu sampai buta, karena Tuhan berkenan kepadanya, Tuhan mau menyelamatkan dia. Nah pada saat itu dia juga berkata, pada saat ibuku, aku telah dipilih dari rahim ibunya. Jadi adik-adik, Tuhan memilih kita itu, Tuhan memilih adik-adik dan kakak itu pada saat masih dalam rahim ibu. Tuhan sudah memilih kita ya. Jadi adik-adik dan kakak juga adalah orang pilihan Tuhan. Nah adik-adik, yang keempat, kenapa Maria yang dipilih Tuhan? Karena Maria taat ya. Karena Maria taat, makanya dia berkata, terjadilah padaku, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai kehendak Tuhan. Jadi karena Maria taat, walaupun saat itu dia belum menikah, tapi dia berani menerima resiko apapun, karena itu kehendak Tuhan, dia siap gitu loh. Walaupun misalnya adik-adik nih, kalau adik-adik kok bersaksi sama teman-temannya ya, tiba-tiba adik-adik dikucilin, nggak mau bergaul sama dia bersaksi melulu, sebel, bosen gitu kan. Nah, kan resikonya ada, adik-adik dikucilin, tapi adik-adik nggak usah takut. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita saksikan, itu tidak akan pernah sia-sia adik-adik. Bisa aja teman adik-adik bertobat ya kan, bisa aja orang yang mereka belum mengenal Tuhan,
tapi mereka bertobat. Mereka nanti suatu saat akan ingat, oh iya ya adik-adik, teman saya itu lagi tuh ngomong mengenai Tuhan Yesus. Kok dia ngomong Tuhan Yesus mengasihi kita, dia ngomong dosanya diampuni. Nah gitu loh adik-adik. Jadi adik-adik nggak usah takut, kita siap bersaksi, tapi kita tidak usah takut ya adik-adik ya. Terus ya adik-adik, dari kesimpulan cerita ini ya adik-adik ya. Tapi sebelumnya kakak mau baca satu ayat ya. Di Galatia 1 ayat 15. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Ya adik-adik ya. Jadi karena kasih karunia itu kita dibenarkan ya. Tapi Tuhan Yesus berikan secara cuma-cuma, secara gratis ya adik-adik ya. Jadi adik-adik kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Adik-adik dan kakak kita semua adalah orang pilihan Tuhan ya. Jadi kita adalah orang pilihan Tuhan. Jadi bersaksilah ya, karena kita telah ditebus ya. Kita jadi umat pilihan Allah. Nah adik-adik ya. Terus kedua, kita nih Tuhan Yesus telah menebus kita ya. Tuhan Yesus telah menebus kita. Dia mati di kayu salib. Adik-adik ya, semua itu untuk kita, bukan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak perlu diselamatkan, tapi karena dia mengasihi kita, makanya dia datang ke dunia ini. Nah, yang kedua adik-adik ya, karena kita semua telah memperoleh kasih karunia dari Tuhan, yang hanya Tuhan Yesus yang bisa berikan, bukan karena bukan teman-teman, bukan manusia yang bisa berikan, tetapi hanya Tuhan Yesus semata-mata. Maka kita harus taat ya, taat kepada firman Tuhan. Jadi adik-adik, dan di rumah juga adik-adik harus taat kepada orang tua. Orang tua itu di bumi ini kita harus taat kepada orang tua. Wakil Tuhan di bumi ya orang tua. Adik-adik gimana bisa taat kepada Tuhan kalau adik-adik nggak taat kepada orang tua ya, kepada ibu guru, bapak guru gitu ya. Terus ya, jadi kita dibenarkan karena kasih karunia ya adik-adik ya. Nah adik-adik ya, kakak mau kasih ya, karena Tuhan Yesus lahir untuk kita. Jadi Tuhan Yesus lahir untuk kita karena dia ingin menebus kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib juga untuk kita, karena dia ingin menanggung dosa-dosa kita supaya kita tidak binasa, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Terus Tuhan Yesus bangkit untuk kita juga, supaya kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada kebangkitan dan kita diselamatkan. Terus Tuhan Yesus naik ke surga adik-adik. Saat ini Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa adik-adik? Untuk menyediakan tempat bagi adik-adik dan kakak, bagi kita semua. Jadi adik-adik rindu gak masuk surga? Tuh, kakak juga rindu. Nah gimana caranya? Caranya kita harus melakukan apa yang difirmankan, yang di Alkitab. Kita harus taat, adik-adik rajin berdoa, baca Alkitab dan melakukan ya adik-adik ya. Nah adik-adik ya, jadi semua karena kasih karunia. Nah ada satu ayat emas ya adik-adik ya. Sebab ayat di Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayo kita baca sama-sama ya. Yuk. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Oke adik-adik, kita akan tutup. Adik-adik mari bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama.
Angkat tanganmu, buka hatimu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan dapat menjadi rema di hati kami, dapat tertanam di hati kami, dapat kami ingat ya Tuhan, dan kami dapat lakukan. Kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi berkat, dan kami boleh taat, kami melakukan perintah-Mu ya Tuhan, dan juga kami mengasihi orang-orang sekitar kami mengasihi kedua orang tua kami. Terima kasih ya Bapak, kami mau belajar supaya walaupun kami takut, tetapi kami bersandar kepadamu, dan di dalam percaya kepadamu kami kuat. Dan kami mau belajar bahwa di dalam Engkau kami dibenarkan, di dalam Engkau kami menerima kasih karunia dan kami diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap kami, berkati kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai ibadah ya Tuhan, dan biarlah ya Tuhan kami boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Happy Sunday.